Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi bersama dalam majlis ilmu yang akan kita isi dengan dua sesi. Pertama, setengah jam pertama kita akan bahas satu topik yang cukup penting, yaitu fadilat taubat nasuha. Dan 15 menit berikutnya menjawab beberapa soalan para jamaah. Kita awali dengan topik fadilat taubat nasuha. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-8 dari surat At-Tahrim. Coba kita semak dan saksikan sendiri dalam buku Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid 4. Halaman 321. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kita terjemahkan dulu dengan terjemah harfiah. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha. Mudah-mudahan dengan tobat tersebut Allah akan menghapus dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, dan memasukkan kamu ke dalam syurga. Coba lihat fadilat tobat. Bukan saja dosa-dosa dihapuskan, kesalahan-kesalahan dihapuskan, juga orang tobat layak masuk syurga. Syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Pada hari itu Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nabi dan orang-orang beriman kepada Nabi, Allah tidak akan hinakan. Maknanya, mereka akan mendapat kemuliaan. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, Ya Tuhan kami,
Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, melalui terjemah harfiah saja kita mampu membuat kesimpulan tentang fadilat taubat nasuha. Ini belum lagi kalau kita belajar terjemah maknawiyah atau tafsirannya. Okey. Ustaz yakin karena para jemaah semua sudah baca topik ini tadi malam atau tadi pagi sebelum atau sesudah subuh. Izinkan Ustaz untuk menjelaskan dengan cara bebas. Perkataan taubat berasal dari taba yatubu taubatan. Maknanya rujuk, iaitu kembali. Kalau rujuk kembali suami kepada isteri yang telah diceraikannya satu atau dua, itu rujuk. Taubat juga membawa makna rujuk, iaitu kembali ke pangkuan Allah. Kembali ke pangkal jalan. Kita umat manusia, anak cucu Adam kan tempat asal kita syurga. Lalu Adam dan Hawa, atuk dan nenek kita dikeluarkan dari syurga gara-gara ikut rayuan syaitan. Itu maksudnya kembali kepada asal, iaitu syurga, dengan bertobat. Orang tobat macam orang yang tidak ada dosa sama sekali. Itu makna tobat. Nasuha maknanya ikhlas. Syarat tobat nasuha ada 3. Tinggalkan dosa, serta-merta. Yang kedua, sesali. Dulu kita lakukan karena jahil atau karena terlalu ikut rayuan syaitan. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa hadapan. Itu syarat mutlak. Baru namanya taubat nasuha. Bila terulang lagi, taubat lagi. Sebab tidak ada manusia dari kalangan anak cucu Adam kecuali berdosa. Pernah buat salah. Sebagaimana sabda Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak cucu Adam pernah buat salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertobat. Sebab kita bukan maksum. Yang maksum hanya Nabi atau Rasul. Pernah buat salah, dosa. Sama ada besar atau kecil, sama ada banyak atau sedikit, mesti. Itu sudah fitrah anak cucu Adam. Hanya saja satu hal yang perlu diingat. Yang namanya dosa bukan hanya melanggar larangan Allah. Ingat baik-baik poin ini. Yang namanya dosa bukan larangan-larangan Allah yang kita langgar. Allah larang berjudi, kita berjudi.
Allah larang berzina, kita berzina. Allah larang rasuah, kita rasuah. Allah larang minum arak, kita minum arak. Dosa bukan sekedar melanggar larangan Allah. Juga adalah dosa bila perintah Allah tidak kita lakukan. Allah suruh salat, kita tidak salat. Allah suruh puasa tanpa uzur, kita tak puasa. Allah suruh tutup aurat, kita dedah aurat di khalayak ramai. Itu juga dosa. Dah cukup nisab dan haul. Wajib keluarkan zakat, kita tak mau keluarkan zakat. Dah mampu naik haji dan umrah, kita tidak mau naik umrah atau pergi haji. Dosa. Allah suruh berbuat ihsan, berbuat baik pada ibu bapa, lalu kita selalu menyakiti hati ibu bapa. Juga adalah dosa. Malahan, kata para ulama, tidak buat suruhan dosanya lebih besar daripada melanggar larangan Allah. Tidak salat, dosanya lebih besar daripada minum arak. Kita tak nafikan sama-sama dosa besar. Durhaka kepada mak bapa, tidak menyenangkan hati mak bapa, dosanya lebih besar daripada berzina, minum arak, berjudi. Apa sebab? Sebab berbuat ihsan pada mak bapa datangnya dalam bentuk perintah. Wabil walidaini ihsana, terhadap ibu bapa hendaklah kamu berbuat ihsan. Lalu kita tidak berbuat ihsan. Jangan dikira dosanya kecil, besar. Itu kaedahnya. Kaedah ini kurang difahami oleh kebanyakan masyarakat. Kalau orang minum arak, berjudi, berzina, dianggap macam sampah masyarakat. Tapi orang yang tidak salat, tak puasa, tidak tutup aurat, tidak berbuat ihsan pada mak bapa, macam tak ada apa-apa. Mereka malah disanjung. Orang-orang yang makan rasuah malah disanjung dan disokong. Itu namanya umat Islam yang jahil. Salah persepsi. Ini poin penting. Berikutnya kita ingin sebut tobat adalah lebih utama dari ibadat. Tobat adalah lebih utama daripada ibadat. Walaupun ibadat itu adalah matlamat utama kita dicipta oleh Allah. Sebagaimana firman Allah ayat 56 Az-Zariyat. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Menunjukkan betapa pentingnya ibadat. Namun demikian,
tobat adalah lebih penting dari ibadat. Kalau ditanya mengapa, Pak Ustaz? Kalau ditanya mengapa, Pak Ustaz, tobat hendaklah didahulukan daripada ibadat. Pertama, ada beberapa dosa yang bila kita tidak tobat daripadanya, ibadat kita banyak macam manapun, zero. Tidak ada value, tidak ada nilai di sisi Allah. Contoh syirik. Sebab Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Bila kamu terlibat syirik, hancur musnah seluruh amal saleh kamu. Ya. Salat bukan main rajin, tekun. Bukan hanya salat fardu, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Masih lagi percaya ramalan bomo. Masih lagi pergi ke tempat-tempat tukang sihir. Semua itu adalah syirik. Pergi ke kuburan-kuburan wali-wali, keramat-keramat, minta-minta. Semua itu adalah syirik. Hancur salatnya, puasanya, umrah dan haji berkali-kali. Zero. Ini sebabnya tobat lebih penting daripada ibadat. Tanpa menafikan ibadat juga penting. Contoh lain, sabda Nabi, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hasad dengki memakan amal baikmu bagaikan api makan kayu api. Jadi arang, jadi abu. Gara-gara hasad dengki. Sebab tidak tobat daripada sifat hasad dan dengki. Cukuplah itu beberapa contoh. Tobat hendaklah didahulukan daripada ibadat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 112. 112. Allah berfirman, At-taibun al-abidun al-hamidun. Ayatnya panjang. Cukup Ustaz bacakan sedikit daripadanya. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beribadat, orang-orang yang memuji Allah. Mana yang Allah sebut lebih dahulu? At-taibun, orang-orang yang tobat. Baru disusuli al-abidun, orang-orang yang beribadat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda bima bada Allahu bihi au kama qala. Dahulukan olehmu apa yang Allah dahulukan. Nah, dalam hal ini tobat dulu baru ibadat. Ini memberi isyarat. Kita hendaklah tobat dulu. Sebab selain syarat, selain sebabnya kita sebut tadi, gara-gara ada dosa-dosa tertentu, dia boleh mengakibatkan ibadat kita ditolak. Termasuklah dosa buat bid'ah. Mereka-reka cara ibadat baru yang Nabi tak ajar. Dia boleh mengakibatkan amal kita ditolak. Kita biasa dengar hadis Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, kata Nabi, ditolak. Beribadat tidak ikut cara Nabi, bermakna kita telah buat bid'ah. Tambah sini, tambah sana,
tokok sini, tokok sana. Malah beranggapan dengan penambahan-penambahan itu membuat ibadat lebih sempurna, salah. Malah sebaliknya, dengan penambahan itu, besar kemungkinan ibadat kita ditolak. Hadis sahih. Di sini perlunya kita punya ilmu. Semua kita tahu syarat amal diterima paling kurang ada dua bagi kita orang Islam. Pertama, ikhlas lillah, tauhid, niat semata-mata karena Allah. Yang kedua, kita beribadat hendaklah ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak karena Allah, maknanya ada unsur syirik. Paling kurang syiriknya namanya riya. Walaupun itu syirik kecil, ditolak. Yang kedua, walaupun ikhlas, tambah sana, tambah sini dalam beramal ibadat, tolak lagi. Lihat betapa bahayanya orang yang jahil. Cuma sayangnya, sungguh banyak orang yang tidak tahu yang dia itu jahil. Dia jahil bahwa dia itu jahil. Dia tak tahu bahwa dia itu adalah insan yang tidak tahu. Buktinya, tak mau belajar, tak mau dengar. Bila dengar saja agak lain penyampaiannya dari adat istiadat nenek moyang, dah dicop dengan bermacam-macam tuduhan. Itu sebabnya pendakwah yang faham, dia tidak cepat serik. Dia tidak akan cepat give up, menyerah. No. Yang penting saya ingin sampaikan kebenaran. Allah kata, Rasul kata. Kamu percaya, alhamdulillah. Kamu tak mau percaya, tanggung sendiri. Saya sebagai pendakwah, tugas saya selesai. Allahu Akbar. Setelah kita bawa ayat Quran 112 surat At-Taubah, Allah sebut tobat dulu baru ibadat. Atas dasar ayat itulah maka para ulama buat satu kaedah atau formula. Bagus juga kalau Ustaz beritahu di sini. Formula itu. Singkat saja. At-takhliyah muqaddamatun ala tahliyah. At-takhliyah membersihkan diri hendaklah didahulukan daripada menghias diri. Mudah saja. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, para pemirsa, semua kita sudah mandi. Minta maaf kalau ada yang belum mandi. Ustaz belum ceramah, Ustaz mandi. Biar segar. Sudah lapkan badan, mandi, bersihkan diri, buang air besar, kecil, gosok badan dengan sabun, shampoo, rambut, janggut. Itu namanya membersihkan diri. Hendaklah didahulukan daripada menghias diri. Baru kemudian memakai pakaian yang selayaknya. Orang tidak akan buat sebaliknya. Memakai pakaian lengkap. Lengkap dengan ketayap, lengkap kacamata, lengkap dengan syok. Masuk bilik mandi,
buka shower. Itu maknanya dia telah menghias dirinya lebih dahulu, baru ingin membersihkan diri. Dah terbalik. Itu orang gila namanya. Itu namanya orang gila. Orang yang waras, dia akan bersihkan diri dulu, dilap, kemudian baru menghias diri. Nah, kedudukan tobat adalah membersihkan diri. Sebagaimana sabda Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis tadi? At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Apa kata Nabi? Orang yang bertobat daripada dosa bagaikan orang yang tidak ada dosa. Maknanya bersih. Itu tobat. Itu peranan tobat. Kemudian barulah dia ambil wudu, berpakaian lengkap menghadap kiblat. Itu namanya ibadat. Salat tahajud ke, duha ke, witir ke, itu namanya dia menghias diri. Sebab semua ibadat itu dia akan perolehi nanti di akhirat. Itu namanya menghias diri. Ustaz yakin kita faham kaedah itu. Membersihkan diri hendaklah didahulukan dari menghias diri. Maknanya kita hendaklah tobat dulu, baru ibadat. Yes. Kita teruskan. Setelah tadi kita sebut, wahai orang-orang yang beriman, itu panggilan kasih sayang Allah kepada manusia yang beriman. Kita pernah sebut, ya ayyuhalladzina amanu disebut oleh Allah 89 kali dalam Al-Quran. Karena Allah sayang pada orang beriman. Lalu Allah suruh, bertobatlah kamu dengan tobat nasuha. Kita dah sebut makna tobat nasuha. Apa fadilatnya? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Niscaya Allah akan hapus dosa-dosamu dan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Di dalam syurga atau pada hari kiamat, Allah tidak hinakan Nabi dan orang-orang beriman pada Nabi. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ah. Jadi yang Allah tidak hina di akhirat nanti, para nabi Allah tidak hina, sebab masuk neraka itu suatu penghinaan. Dibelasah, dibakar, disuruh minum nanah, disuruh minum darah. Penghinaan. Tapi Nabi tidak. Kita yang bukan Nabi, ada peluang ke Pak Ustaz? Ada. Walladzina ma'ahu, walladzina amanu ma'ah. Orang yang beriman bersama Nabi. Di sini menunjukkan betapa perlunya kita ikut sunnah Nabi dalam hidup. Di sini salahnya setengah anggapan orang-orang awam.
ikut sunnah Nabi Wahabi. Songsang. Pemecah masyarakat. Allahu Akbar. Terbalik. Terbalik. Mengapa jadi terbalik? Karena hatinya sudah mati. Kalau hati sudah mati, segala-galanya jadi terbalik. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Hidayah dikatakan dalalah, sesat. Dalalah, sesat dikatakan hidayah. Dia berpunca daripada hati. Itu sebabnya Ustaz ajar para jemaah, mari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Hanya dua sumber ini yang dijamin tidak akan membawa kita kepada kesesatan. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Pada hari itu Allah tidak hina Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi dan orang-orang yang beriman dengan Nabi itu akan diberi oleh Allah cahaya di akhirat nanti. Dari depan dan dari kanan. Itu menunjukkan satu kebahagiaan dan keselesaan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Dan mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Oh Tuhan, sempurnakanlah cahaya untuk kami dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Besar kecilnya cahaya yang menerangi seseorang di akhirat, dia sangat tergantung. Sampai di mana baik buruknya amalnya, banyak sedikitnya amalnya. Amal yang paling menyebabkan cahaya terang benderang di akhirat nanti adalah ilmu. Kita tak nafikan amal saleh. Tapi amal saleh tak ke mana kalau kita beramal tanpa ilmu. Ilmu sebenarnya. Itu sebabnya kata Nabi, maaf, firman Allah dijelaskan oleh Nabi, siapa sungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Lancar meniti siratal mustaqim. Berkat ilmu. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan tentang topik Fadilat Tobat Nasuha.